Yang harinya lapar, ngantuk. Ya, nanti kita pengen tidur. Oh, lapar. Oke, di sini Ustadz mau buka dulu ya. Kita ada sepenggal perjalanan Rasul ketika Rasulullah itu waktu kecil. Nah, kita harus mengambil perjalanannya sehingga kita menjadikan Rasulullah sebagai tauladan. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya teman-teman, pernah nggak sih mengetahui kita di sini sebenarnya mau mendalami sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul itu ada berapa? Ada 4. 4, 3? Hah? 4 apa 3? 4 ya, sifat Rasul itu ada 4. Nah, kita temanya ini adalah menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan ya. Nah, kita membahas dulu apa itu sifat Rasul. Nah, siapa yang tahu sifat Rasul yang pertama itu apa? Hah? Kok Zabur? Sifat Rasul kan ada 4. Yang pertama dulu apa nih? Amanah, sidik. Kita mulai dari sidik dulu, oke? Siapa yang tahu sidik artinya apa? Jujur. Oke, sidik artinya jujur. Nah, yang kedua amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Ya, betul sekali. Sidik udah, amanah udah. Terus yang ketiga? Tablik. Tablik artinya apa nih? Menyampaikan. Tablik yang artinya yang terakhir Fatona. Fatona artinya? Oke, Fatona artinya cerdas. Oke. Ini adalah keempat sifat Rasul yang pasti ada di dalam diri Rasul, gitu ya. Nah, sedangkan kita sebagai umatnya, kita harus mendalami, harus menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Nah, di sini Ustadz mau tanya, pernah nggak sih kalian itu dititipin sesuatu gitu, suruh ngejagain? Misalkan orang tua suruh kalian untuk ngejagain sendal, pernah? Atau suruh ngejagain belanjaan, pernah? Atau suruh ngejagain adek, oke, pernah kan? Oke, nah, gini teman-teman, kalau kita jujur, orang tua, orang lain akan percaya kepada kita, betul nggak? Nah, kita di sini akan membahas bagaimana sih
kejujuran Rasulullah, dikisahkan kejujuran Rasulullah itu. Nah, pada suatu hari di Mekah yang tandus gitu ya. Pada suatu hari di Mekah yang tandus, angin bertiup. Gitu. Gimana suara angin? Iya, gitu ya suara angin. Nah, pada hari itu Rasulullah membawa tongkat untuk mengembala. Rasulullah waktu itu mengembala kira-kira umur berapa tahun? Ada yang tahu? Ya, Rasulullah waktu itu mengembala kira-kira umurnya 8 tahun. Di sini ada yang umur 8 tahun? 9. Oke, waktu itu Rasulullah mengembala umurnya 8 tahun. Nah, apa sih mengembala itu? Ada yang tahu nggak mengembala apa? Menggiring domba, terus? Ada yang tahu mengembala apa artinya? Nah, mengembala itu artinya kita menjaga kambing atau domba kita atau hewan kita supaya tidak hilang, tidak pergi gitu ya. Tidak dimakan hewan buas gitu. Nah, Rasulullah pada saat itu mengembala. Apakah Rasulullah membiarkan dombanya itu pergi? Tidak. Rasulullah bertanggung jawab untuk menggembala, untuk menjagain domba tersebut. Nah, makanya kita harus bertanggung jawab dalam segala aktivitas kita. Kita juga harus jujur. Nah, di lain hari pada saat itu warga Mekah berkumpul, masyarakat Mekah berkumpul. Nah, ada seorang pedagang ingin menitipkan barang dagangannya kepada Rasulullah. Dan temannya itu bilang, kenapa harus sama Rasulullah? Terus ternyata Rasulullah itu orangnya amanah. Jika dititipkan sesuatu, jika diamanahkan sesuatu, dikerjakan gitu ya, sesuai amanahnya. Oke? Paham nggak? Paham ya? Disesuaikan sesuai dengan amanahnya. Nah, pada saat itu karena Rasulullah disesuaikan sesuai dengan amanahnya dan lain sebagainya, lalu di kelainan hari warga Mekah berkumpul karena mereka menitipkan sesuatu. Saya pernah menitipkan barang dagangan, saya pernah menitipkan apa misalkan? Saya pernah menitipkan domba, saya pernah menitipkan dan lain sebagainya. Karena masyarakat setuju bahwa Rasulullah adalah orang yang jujur, amanah dan bertanggung jawab dan tablik gitu ya. Maka masyarakat sepakat untuk memberikan gelar kepada Rasulullah. Tahu nggak gelarnya apa? Tahu nggak? Al-Amin ya, gelar Rasulullah pada saat itu Al-Amin. Artinya Al-Amin apa? Dapat dipercaya. Oke. Al-Amin itu artinya dapat dipercaya. Nah, Al-Amin gelar. Jadi masyarakat pada saat itu memberikan Rasulullah gelar Al-Amin karena Rasulullah itu orangnya jujur gitu. Nah, sebagai penerus ya, ini kalian cita-citanya mau jadi apa nih? Jadi manusia. Ada lagi? Mau jadi serigala. Oh, ini cita-citanya mau jadi apa nih? Atlet. Oh, mantap. Nah, karena jadikanlah Rasulullah sebagai suri tauladan ya, teman-teman, bahwa kita harus menjadikan Rasulullah itu sebagai suri tauladan, gitu ya. Nah, kita ada beberapa pertanyaan nih. Tahu gak sih Rasulullah itu lahirnya kapan?
tanggalnya Maulid Nabi. Hijriahnya kapan? 28, 12 ya. 12 apa? Bulan? September. Bulan Hijriahnya. Aduh. Hah? Januari. Januari, Februari, Desember. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Disebutin semuanya ya. Lah, Rasulullah itu lahir 12 Rabiul Awal. Nah, boleh kita ingat-ingat ya. Rabiul Awal itu tahun Hijriah. Di kalender Hijriah. Iya, di kalender Hijriah. Jadi Rasulullah lahir 12 Rabiul Awal tahun tahun gajah. Pada saat itu tahun gajah, apa yang terjadi pada saat tahun gajah? Gajah-gajah mau nyerang Ka'bah. Yang dipimpin oleh Raja Abraha. Oh iya. Coba kamu, tadi kapan Rasulullah lahir? 12 Rabiul Awal. Ya, Rasulullah lahir 12 Rabiul Awal tahun. Ya, diingat-ingat ya. Nah, maka dari itu teman-teman, kita harus meneladani sifat Rasul yang di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, untuk itu maka apa? Nah, untuk itu maka kita harus jujur, bertanggung jawab, amanah dan tabligh. Oke? Oke. Mungkin karena setelah ini agendanya apa nih? Iya, kita agendanya habis ini istirahat ya. Jadi mungkin kalian harus maksimal istirahatnya biar nanti sore malam bisa maksimal juga. Oke? Ya. Syukron. Jadi kesimpulannya kalian harus meneladani sifat Rasul. Oke? Oke. Jadi sekian ya dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.